Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alad dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amarona bil ittihadi wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruq wa tanazu' fi kitabihil aziz. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat KPI TV yang berbahagia. Alhamdulillah, di 10 hari kedua di bulan Ramadan ini kita selalu bisa melaksanakan ibadah puasa, salat tarawih, dan menambah ibadah-ibadah kita yang lainnya. Dan selama belasan hari juga kita sudah merasakan lapar, haus, dahaga, perut keroncongan, tenggorokan yang kering. Rasanya sangat tidak enak. Ini yang selalu kita rasakan di bulan Ramadan. Tapi pernahkah kita semua, saudara-saudara semuslim, merasakan bagaimana penderitaan orang-orang di sekitar kita, para kaum miskin, kaum du'afa, ataupun anak-anak yatim yang tidak mampu, yang mereka sehari-harinya itu sudah merasakan penderitaan yang sudah kita rasakan berapa belas hari ini. Mereka setiap hari merasakan rasa lapar yang mungkin sangat-sangat lapar, yang tidak tahu nanti sore mereka akan makan apa. Mereka merasakan haus, dahaga setiap hari yang terkadang hanya untuk minum saja susah bagi mereka. Kalau kita masih perlu bersyukur. Saat kita berpuasa dari pagi sampai sore hari, kita tahu apa yang akan kita makan nanti malam. Bahkan mungkin kita sudah menyiapkan begitu banyak list makanan, menu-menu, minuman yang harus kita makan pada saat berbuka. Bahkan bisa jadi kelebihan makanan sampai tidak bisa kita makan. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita, para yatim, du'afa, atau mungkin tetangga kita di dekat rumah yang merasakan lapar dan haus itu setiap hari? Apakah kita memiliki rasa empati? Saudara semuslimah yang berbahagia, tahukah kalian, apakah empati itu hanya dengan kita mengatakan rasa kasihan, memiliki rasa iba? Tentu tidak. Mengutip kepada definisi empati dari Carl Rogers, seorang pakar komunikasi, dia mengatakan bahwa empati itu merupakan kemampuan kita, bagaimana kita bisa merasakan dunia orang lain seolah-olah itu adalah milik kita. Jadi pada saat kita melihat orang kelaparan, orang kehausan, kita benar-benar bisa merasakan rasa lapar dan haus itu sendiri. Nah, apa yang kita lakukan di momen Ramadan ini? Marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan empati atau madrasah empati bagi kita, bagaimana kita belajar untuk mengurangi rasa lapar orang lain, mengurangi rasa haus orang lain dengan selalu berbagi kepada mereka. Bukankah di dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah sudah mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dari ayat itu dapat kita ketahui Allah itu selalu memerintahkan kepada kita untuk selalu saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Kita untuk tolong-menolong dalam kebaikan itu salah satunya dengan berbagi rezeki kita, memberikan makan kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita. Kalaupun kita tidak bisa memberikan makanan yang berlebih kepada tetangga kita, kaum miskin dan du'afa, paling tidak kita memberikan apa yang kita makan sehari-hari. Hadis Nabi mengatakan, Iza tabakhta marokotan fa'aksir ma'aha. Kalaupun kita sedang memasak suatu makanan, banyakkanlah kuahnya, banyakkanlah airnya. Dari sini kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak selalu menunggu harta yang banyak, untuk selalu menunggu makanan yang banyak untuk berbagi. Tapi dengan sedikit memberi makanan kepada orang lain, itu adalah rasa bentuk empati kita kepada sesama kita, khususnya para kaum du'afa, kaum miskin, dan anak-anak yatim yang tidak mampu. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jangan sampai kita menjadi kaum pendusta yang selalu menghardik atau mencaci maki orang-orang miskin dan orang-orang yatim,
bahkan membiarkan orang-orang miskin itu kelaparan karena tidak mau berbagi dengan mereka. Sebagaimana surat Al-Ma'un ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat di situ sudah jelas bahwa kita tidak boleh menjadi orang pendusta. Karena salah satu contoh orang pendusta itu adalah orang yang selalu menghardik anak yatim. Orang yang menganjurkan untuk tidak berbuat baik kepada orang lain. Na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat itu dan Allah selalu menjaga hati kita, perasaan kita, sehingga kita bisa lulus dari madrasah empati di bulan Ramadan ini dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian. Wal afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.